Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mau'ilah dari Prodi Manajemen Bank Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus Universitas Zainul Hasan. Yang terhormat Kiai Haji Muhasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yang terhormat Bapak Sobirin SPDI MPD selaku dosen pengampu, yang terhormat Ibu Zaida Tisoma Bila ME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Akan menjelaskan artikel tentang konsep sufisme dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan kehidupan generasi milenial. Yang pertama, ada Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir sufi yang berpengaruh. Di sini ada biografi Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Iran pada tahun 1058 Masehi. Beliau adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Karyanya beliau yaitu Ihya Ulumuddin, salah satunya mengupas tuntas berbagai aspek kehidupan muslim, mulai dari akhlak hingga ibadah, dan telah menjadi rujukan penting dalam dunia Islam. Beliau wafat pada tahun 1111 Masehi pada usia 55 tahun. Beliau meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia Islam. Karya dan pemikiran terus menginspirasi generasi muslim di seluruh dunia, menjadikan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh yang abadi dalam sejarah Islam. Di sini juga ada kontribusi Imam Al-Ghazali. Beliau dijuluki Hujat al-Islam atau bukti Islam, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemikir muslim yang paling berpengaruh. Kontribusinya terhadap pengembangan tasawuf dan pemikiran Islam membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang tak hanya mewariskan pengetahuan tetapi juga kebijaksanaan. Ada konsep tahalli, dan tajalli. Yang pertama, tahalli. Tahap pertama dalam perjalanan spiritual menurut Al-Ghazali adalah tahalli, yang berarti membersihkan atau mengosongkan diri, melibatkan penyucian diri dari sifat-sifat negatif seperti kemarahan, kebencian, dan iri hati. Yang kedua itu ada tahalli, di mana tahalli ini artinya memperindah diri, melibatkan pengembangan sifat-sifat terpuji seperti kesabaran, kasih sayang, rasa empati, dan lain-lain. Tahalli bertujuan untuk membangun karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Yang ketiga, tajalli. Tahap terakhir adalah tajalli yang artinya penampakan atau manifestasi. Pada tahap ini, seseorang mulai mengalami manifestasi langsung dari kehadiran ilahi. Tajalli merupakan puncak dari perjalanan spiritual yang menghasilkan pengalaman ekstatis dan pemahaman yang mendalam tentang realitas spiritual. Tajalli lebih sulit karena sifat-sifat penyakit hati dihilangkan dan diganti dengan sifat-sifat terpuji. Selanjutnya ada tantangan generasi milenial, di mana di sini ada yang pertama itu tekanan mental. Generasi milenial menghadapi tekanan mental yang tinggi, termasuk kecemasan, depresi, stres akibat tuntutan sosial dan persepsi diri yang tinggi. Di sini juga ada pengaruh media sosial. Penggunaan
media sosial yang tidak pada tempatnya dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi generasi milenial seperti perbandingan sosial, perasaan rendah diri, dan isolasi sosial. Selanjutnya, ada relevansi konsep sufisme dengan generasi milenial. Yang pertama ada taholli. Konsep taholli dapat membantu generasi milenial mengatasi perasaan rendah diri dan kecemasan yang muncul akibat perbandingan sosial dan ekspektasi yang tinggi realistis. Yang kedua itu tahalli. Konsep tahalli dapat membantu generasi muda mencapai kesejahteraan emosional yang lebih baik dengan mengembangkan kualitas-kualitas emosional positif seperti kesabaran, kasih sayang, dan rasa empati. Yang ketiga, itu ada tajalli. Konsep tajalli dapat membantu generasi milenial menemukan momen kehadiran spiritual menghubungkan diri dengan yang lebih besar dari diri mereka sendiri dan merasakan kedamaian yang dalam di tengah-tengah dinamika dunia yang terus berubah-ubah. Dan penerapan konsep sufisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada refleksi diri, di mana melalui refleksi diri, generasi milenial dapat mengenali sifat-sifat negatif dan berusaha untuk membersihkan hati mereka. Yang kedua, ada pengembangan akhlak. Generasi milenial dapat mengembangkan sifat-sifat terpuji seperti kesabaran, kasih sayang, dan rasa empati. Yang ketiga itu spiritualitas. Generasi milenial dapat mencari momen kehadiran spiritual dan merasakan kedamaian batin. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu ada kesejahteraan mental, yang kedua itu ada kedamaian batin, yang ketiga itu ada makna kehidupan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tasawuf ini, generasi milenial diharapkan dapat mengelola stres, menemukan makna dalam kehidupan, dan mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik. Sekian yang saya sampaikan dari materi konsep sufisme dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan kehidupan generasi milenial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.